Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Kita akan lanjutkan kembali dialog terkait dengan tema wacana kebijakan penerapan atau penerapan kebijakan WFH bagi ASN Jabar yang katanya ke depannya akan bersifat permanen. Masih bersama kami Wakil Gubernur Jawa Barat Kang UU Ruzanul Ulum, masih bersama kami dan masih semangat ya Kang? Siap. Baik, Kang tadi saya nanya kalau misalnya untuk informasinya bahwa katanya WFH permanen ini bisa dilakukan di mana saja, tapi ada beberapa tempat yang disebut seperti Bali dan juga Pangandaran. Nah ini lokasinya memang akan ditentukan oleh pimpinan ke depannya atau sebenarnya bebas ditentukan oleh si ASN tersebut asal ya kerjanya beres? Ya untuk sementara kita kan belum bisa menentukan di mana-mananya. Tetapi secara rasional, masa sih tempatnya harus ditentukan? Kalau tempatnya ditentukan, sudah saja ditentukan seperti yang di Gedung Sate. Harus di kantornya ini, mejanya ini. Berarti Mhm, ya tetap menjadi beban juga ya. Yang mhm, diharapkan oleh kita ini kan adanya peningkatan kinerja, adanya peningkatan kualitas dan yang mhm. lainnya. Kan hidup ini bisa meningkat kualitas kehidupan kita kalau suasana hatinya nyaman. Betul. Suasananya tenang, begitu. Aha. Sepintar apa kita dalam kehidupan, kalau hatinya pabaliwat kata orang Sunda, tetap saja pelayanan tidak akan prima. Nah, Pak Gubernur ingin masyarakat atau 37.000 ASN di Jawa Barat itu bekerja itu enjoy, Mhm, bekerja itu tenang. mhm, Yang efek dominonya kinerja baik, pelayanan prima terhadap masyarakat. Dan mungkin salah satu solusi yang inovasi diberikan oleh Pak Gubernur adalah seperti ini. Tapi ini pun belum pasti, mhm. karena tetap kan harus berkomunikasi juga dengan pemerintah pusat, terutama Mendagri. Karena apapun kebijakan kita kan ada pimpinan di Mhm, pusat. mhm. Kalau Jakarta melarang, tapi kami yakin dengan dalil-dalil yang akan disampaikan oleh Pak Gubernur terhadap pemerintah pusat bisa menerima dan mudah-mudahan ini pun bisa dipakai oleh pemerintah lain seperti hanya merit system yang diciptakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mhm, dan mungkin Jakarta juga ya ke depannya. Loh, Iya, tapi apalagi Kang Jakarta kan, biar tidak macet Pak. betul, biar tidak macet itu sih yang jadi salah satu prioritas. Tapi sudah sempat soundingan ya Kang UU? Kang Emil, Kang UU dan juga pemerintah pusat atau Kemendagri? Kalau saya dengan pemerintah pusat belum, tapi kalau bicara-bicara kita di tingkat Gedung Sate sudah beberapa kali kita sampaikan. Tapi Mhm, kan kalau komunikasi dengan pemerintah pusat bagiannya Pak Gubernur, bukan bagian saya. mhm. Saya di sini saja. Tapi sejauh ini bagaimana tanggapan dari mereka? Ya, pada prinsipnya Pak Sekda juga sangat setuju begitu dan yang lainnya. Karena sekarang kan komunikasi antara pemerintah, antara dinas dengan kepala dinas ataupun dengan gubernur dan wakil gubernur ya cukup dengan telepon, tidak usah bertemu. Pak Mhm, Gubernur juga memerintah kepada saya harus tidak harus ketemu. Pak U besok ya wakili saya ke sana. Pak U tadi nggak usah dipanggil ke Gedung Sate atau dipanggil ke Pakuan kan jauh. Begitu juga Pak Sekda memerintahkan kepada para kepala dinas kan dengan handphone dan yang lainnya. Ini semua dimudahkan dengan adanya teknologi. Kenapa tidak kita memanfaatkan untuk mhm. lebih baik lagi melayani masyarakat? Betul, betul, makin convenient ya seharusnya. Nah, tapi Betul. Kang, saya dengar juga katanya ada perbedaan kompensasi kayak katanya uang makan, kemudian juga uang transportasi seperti itu? Ya, itu disampaikan juga oleh Pak Gubernur, karena katanya kan kalau di rumah tidak ada transportasi, Mhm, tidak ada juga uang makan karena makan di rumah. Tapi mhm, itu kan belum menjadikan sebuah keputusan. Tapi kami yakin Pak Emil ini akan bijaksana dalam buat sebuah keputusan. Yang penting kita ini kinerja yang lebih baik. mhm. Toh pendapatan seseorang yang di kantor berbeda dengan yang tidak ke kantor ataupun sama yang ke kantor yang tidak, ya nanti kita dibicarakan. Tapi yang jelas Pak Gubernur akan buat sebuah keputusan khususnya untuk ASN akan lebih bijaksana lagi. Mhm, Karena beliau mhm, kan sudah ya satu periode di wali kota, mhm. sekarang di gubernur, apalagi sekarang keinginan menjadi presiden, ya akan lebih bijaksana lagi dan buat sebuah keputusan. Seperti itu. Oke, ini bisa jadi salah satu katakanlah proyek yang mungkin bisa jadi inspirasi dan juga contoh begitu ya bagi wilayah yang lainnya. Tapi kita juga Iya, tentunya tadi, menghitung-hitung misalnya keadilan ketika ada ASN yang WFH dan harus, masuk kantor gitu-gitu berarti kan harusnya memang atau katakanlah dikalibrasi sedemikian rupa begitu kebijakannya ya Kang, agar sama-sama iya. adil begitu kan Kang ya. Nah, yang jadi pertanyaan juga nih Kang, kalau jam kerjanya seperti apa Kang? Kalau ASN yang akan WFH ini seperti apa? Ya kalau jam kerja tidak dibahas, tetapi mungkin jam kerja sama aja sampai jam 4 sore. Oke, baik, baik. Berarti hampir sama Kemungkinan seperti seperti itu. Iya. oke, berarti tidak ada perbedaan untuk Ya jam karena kerja masyarakat sendiri? kan masyarakat masyarakat kan sudah tahu tutup kantor jam 4. Mhm, Jangan sampai
oh ini jam 4 kalau WFH bisa lebih kurang atau lebih panjang dan yang lainnya. Nanti tidak akan ada kesamaan dalam buka kantor. Ini Mhm, juga belum dibahas, tapi belum tahu ya, tapi mhm, belum ada pembahasan. mhm, Baru mhm. ada wacana tentang itu aja, tentang pendapatan yang WFH, yang tidak WFH, kemudian juga mana saja yang bisa WFH, mana saja yang tidak bisa WFH gitu. Jelas Mhm. pelayanan masyarakat secara langsung ini saya sampaikan dari awal, ini tidak bisa, tetapi ada solusinya yaitu dengan online. Sedang Oke. dipikirkan tentang itu. Nah, bicara mengenai online berarti kita bicara mengenai internet juga kan Kang Uu ya. Nah, kalau misalnya Betul. kesiapan infrastruktur penunjangnya sendiri seperti apa Kang saat ini? Kan kita tentunya butuh yang stabil, terus kemudian juga merata di seluruh wilayah, tidak hanya di kota-kota besar saja? Ya kalau di Jawa Barat mungkin insya Allah ya, hanya di beberapa desa yang ada di kabupaten. Tetapi sekarang juga sudah lahir BTS-BTS yang dilaksanakan oleh swasta, yang bekerjasama dengan para kepala desa. Kami yakin di Jawa Barat ini tidak terlalu banyak lah yang tidak ada sinyal, dan pemerintah pun selalu mendorong tentang hal itu. Bekerja sama dengan swasta di berbagai daerah. Dan para kepala desa sekarang sudah didorong untuk ke MOU. Karena sekarang para kepala desa ini sedang mengembangkan BUMDes. Mhm, BUMDes sekarang kalau tidak pakai internet, ini juga kurang bagus. Terutama juga dalam online dengan BCB, online dengan pihak Bapenda. Karena sekarang di desa itu bisa bayar STNK, bisa bayar pajak kendaraan bermotor, mhm, mhm, gitu. Dan juga bisa bayar PBB. Nah, itu kan semua menggunakan online. Kalau di daerah tersebut tidak online, berarti kan berabe juga. Artinya mhm. kami sudah memiliki keyakinan, sekalipun WFH, masalah sinyal tidak akan ada gangguan. Kalaupun ada, kita Mhm. komunikasi aja dengan Telkom. Kita bekerja Oke. sama baik kok dengan Telkom. CSR juga kita bisa diterima, bisa menerima dari Telkom kan seperti itu. Aha. Berarti anggaran daerah atau APBD daerahnya sendiri juga akan ada perubahan Kang terkait dengan anggaran untuk internet ini? Ya, sekarang ada, tetapi nanti mungkin dibahas apakah ditambah ataupun tidak. Mhm, Tapi kalau masalah sinyal, sinyal kan banyak swasta sekarang yang berinvestasi. Dan Pak Gubernur juga sekarang memberikan WiFi ke beberapa daerah, mhm. termasuk di kota-kota yang biasa dikunjungi anak muda dan yang lainnya, di alun-alun disimpan WiFi seperti itu. Oke. Jadi kayaknya sekarang sudah tidak kendala lah kalau masalah itu di Jawa Barat. Mhm. Kang, berarti sektor mana saja mungkin kalau misalnya bisa dijelaskan lebih lanjut, elaborasi lagi, sektor mana saja yang kira-kira plausible atau memungkinkan untuk dilaksanakan proses WFH secara permanen ini ke depannya? Ya baru wacana ya, jabatan fungsional, Mhm, kemudian masalah pengawasan, kemudian mungkin di tempat-tempat yang lain, ataupun hal-hal yang memang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, mhm. tetapi orang tersebut bertanggung jawabnya kepada kepala dinas atau kepada pimpinan. Dan laporannya pun ini tidak secara langsung, laporan yang berkala. Yang artinya mereka tidak bersentuhan dengan masyarakat langsung, yang tidak ada tatap muka Mhm. seperti itu. Itu yang baru kita bicarakan tentang WFH tersebut. Oke, kalau sekolah sendiri apakah juga terimbas dalam rencana ini, Kang? Belum, belum dibicarakan masalah itu ya. Oke. Yang jelas sekarang sekolah semuanya harus tatap muka. Hari ini kesimpulannya seperti itu. Kita belum menyentuh ke situ. Baru yang disentuh dan dibicarakan ada yang 37.000 itu ASN di Jawa Barat. Mhm. Baik, Kang, kalau misalnya untuk, mungkin juga bisa apa ya, katakanlah diceritakan lagi gitu, ide ini ketika muncul, ketika dibicarakan di tengah, di sekitar atau di tengah kalangan jabatan, pejabat Pemprov ini sendiri, munculnya, ketika menjelang lebaran atau sesudah lebaran seperti apa Kang? Ketika memang mungkin laporan dari orang-orang atau permintaan tersendiri gitu dari para ASN yang, menyatakan bahwa kami sudah bisa melaksanakan pekerjaan kami selama ini dengan baik ketika ini dilakukan secara online, alih-alih biasanya kami lakukan dalam kantor, seperti itu? Ya, Pak Gubernur kan sering berbincang dengan kita-kita ya, dengan para kepala dinas, dengan Pak Sekda, bahkan dengan orang-orang dekat beliau yang tidak formal kita Mhm, bicarakan di saat kita makan, di saat kita ngopi dan yang lainnya. mhm. Nah, keluarlah ide-ide hal semacam itu, begitu. Jadi Kan ide yang muncul. namanya pemimpin kan harus memiliki ide, harus memiliki inovasi. Mhm, Bukan pemimpin kalau tidak memiliki ide dan inovasi. Dan asik, pemimpin adalah sebuah keputusan. Jangan jadi pemimpin kalau tidak membuat sebuah keputusan. Nah, setuju. Pak Gubernur ini ide dan keputusannya sudah banyak yang dilakukan dan Mhm. dinikmati oleh kita semua. Dari ide langsung eksekusi begitu ya Kang Uu ya? Nah, itu. Baik, mungkin terakhir Kang, kalau WFH permanen ini jadi dan kemungkinan sih kalau misalnya dari dialog kita hari ini tampaknya sih kemungkinan besar akan jadi ya Kang. Apa imbauan Kang Uu untuk para ASN yang akan menjalankan kebijakan ini? Ya,
saya berharap kepada ASN apapun keputusan pimpinan harus kita ikuti, harus kita taati. Karena tidak ada keputusan pimpinan kecuali untuk kebaikan niatnya, kecuali untuk kemaslahatan. Adapun ada kekurangan, kelemahan, mari kita dirubah, diperbaiki, dan kami pun, Pak Gubernur pun menerima ide-ide, sekalipun dari staf Eselon 4, kita sampaikan aja kepada Pak Gubernur kalau memang ada hal yang lebih baik harus diperbaiki. Itu yang kita harapkan. Kemudian juga saya berharap seluruh ASN yang ada di Jawa Barat, sekalipun WFH, tidak mengurangi disiplin, tidak memiliki kinerja, justru sebaliknya harus lebih disiplin, harus lebih prima melayani masyarakat. Demi Jabar juara lahir batin, inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi. Berarti kalau misalnya tidak disiplin dalam melaksanakan kebijakan ini, harus ada sanksi yang tegas juga ya Kang Uu ya? Iya, dan sekarang ada sistemnya Bu, kalau masalah ASN yang tidak baik bekerjanya, itu dipotong TPP-nya, itu sudah ada sistem yang ditentukan Pak Gubernur. Yang Secara sudah tidak bisa otomatis ya Kang? menghindar. Iya, yang Baik. tidak bisa menghindar itu ASN di Jawa Barat, kalau kata orang Sunda melid ya, nggak bisa, itu nggak bisa menghindar. Baik, baik. Senang sekali mendengarnya. Dan ya mungkin kalau misalnya memang ternyata zaman sudah harus berubah, ternyata pekerjaan juga bisa dilaksanakan secara lebih dinamis, ini juga bisa menjadi lagi-lagi contoh untuk wilayah lainnya di wilayah Indonesia. Kang Uu, terima kasih sekali insight-nya, informasinya, dan juga tadi penjelasannya terkait dengan rencana ini dalam MNC News Now sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Kang Uu atas waktunya telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ya, baik pemirsa, kami masih akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.